Halo, Assalamualaikum. Kedengeran? Ada suara saya masuk? Waalaikumsalam, Pak. Oh ya, Ada, Pak. ada ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Oke, di sini tinggal Aulia ya, yang belum join. Betul ya? Oke. Halo, Pak Jejen. Iya, Pak. Ada, Pak. Oh iya, Enggak. lagi dari sekolah, Pak? Iya, lagi sambil ngajar, Pak. Oh, sambil ngajar ya? Ya, Oh, nggak apa-apa lah. oke. Udah ngumpulin UTS belum, Pak Jejen? Aduh, ya nanti Pak dikirim ya, Pak ya. Maaf, Pak. Sibuk, Pak. Tenang, Pak. Ya, ini udah 2 minggu, Pak Jejen. Ya, ya, Pak. Ya, Maaf, Pak. oke. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan. Nah, ini masih materi berkaitan dengan fungsi analitik ya. Kalau tidak salah sebelum UTS kita baru sampai di limit dan kekontinuan ya. Betul? Materinya sampai di kekontinuan ya. Suatu fungsi kompleks. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke diferensial ya, atau turunan dari suatu fungsi kompleks. Baik, saya coba share screen dulu. Oh, sorry. Diferensial. Oke, ini sudah tampil di kalian? Oh, belum di share screen ya, sebentar. Nah, slide-nya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, jadi langsung saja kita mulai ya. Oke, definisi keterdiferensialan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat definisi turunan dari fungsi kompleks ya pada dasarnya sama saja dengan fungsi pada suatu bilangan real ya. Jadi di sini yang membedakan hanya fungsinya saja. Misalkan Fz adalah fungsi kompleks dengan daerah asal domain df, di mana si daerah asal ini dia subset dengan himpunan bilangan kompleks, atau ya dia merupakan bagian dari himpunan bilangan kompleks, dan ada titik Z0, di mana titik Z0 ini adalah anggota dari interior. Nah, di sini kan kita sudah bahas ya di pengantar fungsi analitik. Z0 adalah anggota interior dari DF, dari himpunan daerah asal. Fungsi Fz dikatakan terdiferensialkan. Nah, atau dengan kata lain dapat diturunkan, atau
ya artinya memiliki turunan gitu ya. Nah, jadi makna dari terdiferensialkan di sini ada turunannya di titik Z0 jika, halo suara saya jelas putus-putus tidak? Jelas ya. Oh, di sini ada pemberitahuan. Oke, nah maka si FZ ini memiliki turunan di titik Z0 jika, nah jika memenuhi, jika memenuhi ini ya, limit. Nah, di sini. Limit Z mendekati 0, delta Z mendekati 0, dari FZ0 ditambah delta Z min FZ0 per F delta Z itu nilainya ada. Oke, jadi ada nilainya gitu ya. Nah, ada nilainya. Dengan delta Z ini sama dengan delta X ditambah I delta Y. Kan ini Z itu sama dengan X ditambah Y ya. Berarti kalau delta Z ya tinggal apa namanya menggunakan hukum distributif saja. Jadi delta X ditambah I delta Y. Jika nilai limit tersebut ada, jika nilai limit tersebut ada, maka nilai limit tersebut dinotasikan dengan sebagai F aksen Z0. Nah, di sini kan kita sudah mengenal ya notasi aksen di sini. Ya, dia artinya turunan pertama kan gitu ya, F aksen Z0. Ini adalah turunan dari fungsi F di titik Z0 dan disebut sebagai turunan F di Z0. Jika FZ terdiferensialkan di setiap titik Z, nah, jika FZ terdiferensialkan di setiap titik Z pada suatu himpunan A anggota himpunan bilangan kompleks, maka diperolehlah si F aksen Z untuk setiap Z anggota A sehingga dapat didefinisikan fungsi baru yang disebut fungsi turunan dari FZ, yaitu F aksen. Nah, di mana si F aksen ini dia fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan bilangan kompleks C di sini ya. Oke, atau Z memetakan ke F aksen Z. Nah, dengan F aksen Z, nah didefinisikan. Nah, di sini kita sudah tahu ya. Ini definisi dari satu apa namanya turunan fungsi ya. F aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari Fz plus delta Z min Fz per delta Z. Kalau waktu belajar kalkulus kan definisi turunan F aksen X sama dengan apa? Limit X menuju H gitu ya. Limit H menuju 0 dari Fx plus H min Fx per H. Nah, itu sama saja. Di sini ya kita notasikan saja, artinya si H-nya diganti dengan delta Z. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah contoh misalkan ada suatu fungsi. Nah, contoh pertama nih, misalkan ada Fz sama dengan 1. Maka secara umum, untuk setiap Z anggota himpunan bilangan kompleks diperoleh F aksen Z. Nah, ini kita cari turunan dari Fz sama dengan 1 ya, menggunakan definisi, ya kita tuliskan limit delta Z mendekati 0 dari Fz plus delta Z min Fz per delta Z. Nah, sama dengan Fz ditambah delta Z. Nah, di sini sama dengan berapa? Ini kan Fz-nya 1 ya, ditambah delta Z min Fz per delta Z. Nah, delta Z ini kan 1 dikurang, karena delta Z-nya ini mendekati 0, berarti kan ya 1 ditambah 0 ya 1 ya, jadi ini tetap 1. Min Fz, Fz-nya sama dengan 1.
dibagi delta Z. 1 dikurangi 1, ya 0. 0 dibagi delta Z, nah, sama dengan 0. Oke? Paham nggak? Yang ini, nah ini tuh kan sama dengan FZ. Nah ini kan kita punya sifat-sifat, apa namanya, sifat, apa itu, sifat-sifat fungsi ya, bahwa fx plus y, nah, atau fx plus y ya sama dengan fx tambah fy. Nah, jadi di sini fz ditambah f delta z. Nah, delta z-nya itu kan 0 ya. Jadi di sini ya sama dengan 0. Nah, sekarang maka diperolehlah f aksen z dari fungsi fz sama dengan 1 ini ya sama dengan 0 ya. Sehingga diperoleh fungsi turunan dari fz sama dengan 1 ini adalah f aksen z sama dengan 0. Oke, nah selanjutnya jika fz sama dengan z. Nah, sekarang misalkan jika fz sama dengan z dan z0 ini sama dengan i, maka nah kita akan mencari f aksen z0 ya. Jadi turunan apa namanya? Turunan fungsi fz sama dengan z di mana z0-nya itu sama dengan i. Artinya kita akan mencari turunan fz ini pada z0 sama dengan i atau f aksen i gitu ya. Nah, oke, kita gunakan definisinya. Limit delta z mendekati 0 dari fz0 ditambah delta z dikurangi fz0. Nah, ini kan definisi yang ini kan. Apa namanya, turunan fungsi di suatu titik z sama dengan z0. Oke. Nah, kalau ini turunan fungsi fz ya secara umum seperti ini. Kalau ini ya sudah dimasukkan saja, berarti di sini ada z0. Kalau ini kan masih dalam bentuk z saja. Nah, sekarang z0-nya, nah ini kan tadi sama dengan i ya, ditambah delta z. Ditambah delta z. Min fi. Nah, sekarang i ditambah delta z. Nah, berarti kan ini sama dengan i ditambah delta z, gitu kan ya? Sorry. Ini bukan begini ya. Ya, ini artinya kan di sini kita lihat si fungsinya kan dia konstanta ya. Artinya untuk z berapapun ya nilainya dia akan tetap sama dengan 1, gitu kan ya. Nah, mau z ditambah delta z, mau z dikurangi delta z, mau z dikali berapapun gitu ya, si z-nya, si fungsi ini kan akan tetap bernilai 1 karena dia konstan. Nah, sehingga fz ditambah delta z ini sama dengan 1 gitu. Oke. Nah, sekarang ini fz0 ditambah delta z. Nah, di sini kan z0-nya i ditambah delta z. fi ditambah delta z, nah berarti ya sama dengan i ditambah delta z, gitu kan ya. I ditambah delta z dikurangi fi, fi-nya ya sama dengan i. Fi ya sama dengan i. Kan fz sama dengan z. Ketika z-nya jadi i ya ini fi sama dengan i. Oke. Per delta z. Nah, di sini i dikurang i kan coret-coret ya. Nah, sisa tinggal delta z yang atas. Nah, dibagi delta z per delta z ya sama dengan 1. Nah, di sini secara umum untuk setiap z anggota himpunan bilangan kompleks, nah, maka dia akan berlaku gitu ya. F aksen z limit delta z menuju 0 dari fz ditambah delta z min fz per delta z. Nah, ini sama dengan limit delta z menuju 0 dari z ditambah delta z
min Z per delta Z. Ini coret-coret, tinggal delta Z per delta Z yang sama dengan 1. Gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa turunan dari F dari fungsi gitu ya, Fz sama dengan Z adalah F aksen Z sama dengan 1. Ya, seperti kalau di fungsi bilangan real, misalkan fungsi fx sama dengan x, ya turunan dari turunan dari fungsi fx sama dengan x, berarti f aksen x-nya ya sama dengan 1 kan. Turunan dari x sama dengan 1. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih sama saja ya dengan cara mencari turunan pada suatu fungsi bilangan real. Nah, kurang lebih sama seperti yang membedakan di sini nanti karena di bilangan kompleks itu dia punya sifat-sifat ya tersendiri gitu ya. Nanti ada sebelumnya itu kan kita sudah mengenal ada Z conjugate, lalu ada modulus Z. Nah, nanti paling di sana yang membedakannya. Oke. Di sini ada pertanyaan tidak? Halo? Nggak ada? Oke, sebentar. Saya minum dulu. Oke, nah jadi itu ya. Jadi definisi dari F aksen Z itu sama dengan limit delta Z menuju 0 dari Fz ditambah delta Z min Fz per delta Z. Nah, sekarang coba di sini ada soal jika Fz sama dengan Z kuadrat, maka secara umum untuk setiap Z anggota himpunan bilangan kompleks diperoleh F aksen Z-nya sama dengan apa? Silakan dicoba dulu. Silakan ya. Sekarang kalian coba. Jika sudah, nanti silakan ditampilkan ya. Ada yang sudah?
Yusef, udah Yusef? So. Kalian bisa share screen juga kan ya nanti? Oh iya. Ada yang sudah? Itu yang Z kuadratnya Pak diturunkan dulu Pak. Turunan bukan? Ya, diturunin pakai definisi yang sebelumnya ya. Pakai definisi ini. Nah, ini nih. FZ-nya tadi kan Z kuadrat. Nah, cari F aksen Z-nya dengan menggunakan definisi ini. Sudah Pak Jejen? Hmm. Apa ininya turunannya? You've seen the derivation of the Cauchy-Riemann conditions, or if you've seen example 1, then circled, and that's 2y, so I times 2i. Okay, cool. Now we can, so you could probably Nisa, sudah Nisa? Hopi, Aulia, ini hadir semua ya. Belum, Pak. Belum, Pak. Coba, gimana? Pak, Ya, kalau yang delta Z-nya itu dimasukinnya 0. kenapa? Ya, jadi ini kan pakai definisi aja, pakai definisi yang ini ya. Iya. Nah, ini yang secara umum. Jadi delta Z mendekati 0, FZ ditambah delta Z min FZ per delta Z. Nah, jadi ini kan sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari FZ ditambah delta Z min FZ per delta Z. Nah, sekarang limit delta Z menuju 0, FZ ditambah delta Z-nya jadi sama dengan apa?
ditambah delta Z pangkat 2 kan, dikurangi Z kuadrat Kuadrat. per delta Z. Ini sama saja seperti fungsi bilangan real ya. Coba ini tinggal dikuadratin dapat berapa ini? Z kuadrat kan? Z kuadrat plus 2 delta Z plus dikali Z, delta, ya kan? Iya. 2 delta Z dikali Z plus delta Z kuadrat Kuadrat. dikurangi Z kuadrat per delta Z. Gitu ya. Nah, ini habis. Sisa. Nah, ini sama dengan limit delta Z menuju 0. Nah, di sini delta Z ada 2Z ditambah delta Z per delta Z. Habis ini, nah tinggal ini kan, delta Z-nya masukkan saja 0, jadi 2Z ditambah 0 ya sama dengan 2Z. Nah, jadi dapat kita simpulkan, jadi maka secara umum gitu ya, untuk setiap Z anggota himpunan bilangan kompleks, maka fungsi Z kuadrat, ya dia mempunyai turunan F aksen Z sama dengan 2Z. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh contoh yang lain. Nah, di sini. Jika ada fungsi Fz sama dengan E pangkat Z, nah, maka secara umum untuk setiap Z anggota bilangan kompleks diperoleh F aksen Z sama dengan limit delta Z menuju 0 dari Fz ditambah delta Z min Fz per delta Z. Nah, kita masukkan saja ketika Fz ditambah fungsinya jadi Fz plus delta Z. Nah, berarti kan ini jadi sama dengan E pangkat perbesar. Nah, ini jadi sama dengan E pangkat Z plus delta Z min E pangkat Z per delta Z. Sekarang dengan menggunakan sifat-sifat eksponen itu ya, nah, maka E pangkat Z ditambah delta Z bisa ditulis E pangkat Z dikali E pangkat delta Z dikurangi delta Z. Oke, nah sekarang di sini ada E pangkat. Nah, di sini kan kita bisa apa namanya menggunakan ini sifat distributif saja. Jadi di sini ada E pangkat. Sorry. Nah, di sini, oh ini pakai sifat limit ya. Nah, ini menggunakan sifat limit, sorry. Jadi si E pangkat Z-nya dikeluarin ya. Nah, yang ini tuh kan bisa ditulis E pangkat Z dikali E pangkat delta Z min 1. Nah, yang ini ingat sifat limit ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya untuk sifat-sifatnya sama saja gitu ya dengan sifat-sifat limit di bilangan real. Yang mana sifat limit itu kan ada limit misalkan di sini ada Z menuju A misalkan ya dari ini ada suatu konstanta Fz, maka ini akan sama dengan K dikali limit ini dikali Fz. Nah, itu intinya kalau ada suatu koefisien atau konstanta di sini bisa keluar dari limit kan gitu ya. Nah, sehingga ini dikeluarin E pangkat Z-nya, nah dikeluarin. Jadi sama dengan E pangkat Z dikali limit, nah yang ini saja E pangkat delta Z min 1 per delta Z. Nah, lalu sekarang kita masukkan nih E pangkat Z, nah ini dikali limit. Nah, karena di sini apa itu namanya ada terdiri dari fungsi yang berbeda suku ya. Nah, ini katakanlah di sini ada bagian real, ini satu saja kan ya, bagian real. Nah, lalu di sini ada yang kompleks ya. Nah, maka
kita apa namanya ubah gitu ya. Nah, pendekatannya itu menggunakan titik koordinat. Nah, jadi kita tahu kan suatu bilangan kompleks itu kan bisa disajikan dalam bentuk pasangan berurut gitu ya, X, Y kan. Jadi Z itu sama dengan X ditambah Y atau sama dengan kalau dituliskan dalam koordinat itu ya X, Y. Nah, jadi di sini kalau ada delta Z itu kan tadi sama dengan delta X ditambah I delta Y. Nah, maka kalau ditulis delta Z itu sama dengan delta X, delta Y. Oke, nah bilangan kompleks 0 itu ya sama dengan 0 ditambah I0 kan, nah, atau 0,0. Artinya dia menuju 0,0. Nah, untuk E pangkat delta X ditambah I delta Y min 1 per, nah, jadi si delta Z-nya juga kita ubah jadi delta X ditambah I delta Y. Nah, sekarang jika delta X, delta Y ini mendekati 0,0. Nah, masih ingat ya waktu kita bahas materi limit, kita bisa menggunakan apa namanya pendekatan atau untuk membuktikan suatu fungsi itu dia punya limit. Nah, minimal itu kan untuk membuktikan suatu fungsi tidak punya nilai limit di bilangan kompleks ya, di fungsi kompleks itu ketika minimal ada pendekatan dari dua arah yang nilainya berbeda kan gitu ya. Ketika dari dua arah itu nilainya berbeda, nah, maka fungsi tersebut tidak punya limit di titik tersebut gitu. Nah, sekarang kita akan dekati. Jadi apakah si fungsi E pangkat Z ini punya turunan? Nah, oke, karena turunan itu kan berkaitan dengan apa namanya kontinuan ya. Nah, di sini kita akan melihat apakah limit delta Z menuju 0 ini ada nilainya gitu ya dari fungsi ini E pangkat delta Z min 1 ini per delta Z. Nah, kita akan dekati misalkan melalui garis delta X sama dengan 0. Nah, jadi melalui garis delta X sama dengan 0. Atau dengan kata lain, ketika delta X-nya 0, ya berarti itu ada di sepanjang garis delta Y menuju 0, kan gitu ya. Nah, maka F aksen Z itu sama dengan E pangkat Z dikali limit delta Y menuju 0. Kan tadi si delta X-nya kita anggap 0 saja ya. Nah, jadi ini tinggal E pangkat I delta Y min 1 per I delta Y. Sama dengan E pangkat Z limit delta Y menuju 0. Nah, kita apa namanya sajikan. Nah, ini kan kita sudah tahu ya. E pangkat IX atau E pangkat ya IY itu sama dengan apa? Cos. Nah, berarti kalau ada E pangkat I delta Y, ya sama dengan tinggal diganti saja di sini. Jadi cos delta Y ditambah I sin delta Y. Min 1 per I delta Y. Nah, sekarang ini sama dengan E pangkat Z kali limit E delta Y menuju 0 dari min sin delta Y ditambah I cos delta Y per I. Nah, per I. Nah, ini dari mana dapat ini? Bagi semua ruas itu dengan delta Y gitu ya, dengan delta Y. Nah, kan kita punya sifat apa namanya? Di limit jika si X-nya itu menuju 0 atau sudutnya menuju 0 itu kan maka sama dengan 1 kan ya. Nah, itu dari situ ya. Nah, sehingga ini dapatlah min sin delta Y ditambah I cos delta Y per I. Nah, yang ini sama kita masukkan saja. Kita tinggal masukkan delta
Cos 0 itu kan 1 ya. Cos 0 itu kan 1 ya. 1 dikali I sama dengan I. Nah, delta Y 0, sin 0 itu kan 0 ya. Min 0 ya 0. Jadi 0 ditambah I dibagi I bagi I ya sama dengan 1. Jadi ini sama dengan E pangkat Z dikali 1. Nah, sama dengan E pangkat Z. Nah, sekarang kita coba dekati dari 0,0 ya, melalui garis delta Y sama dengan 0. Kalau tadi melalui garis delta X sama dengan 0, nah sekarang melalui garis delta Y sama dengan 0. Atau dengan kata lain, itu sepanjang garis delta X menuju 0. Nah, jadi di sini E pangkat delta X min 1 kan seperti tadi ya. Seperti tadi. Jadi E pangkat Z, nah, E pangkat Z dikali limit delta Z menuju 0, nah, dari E pangkat delta X, E pangkat delta X min 1 per, nah, per 1, kita masukkan delta X-nya ini sama dengan 0, nah, dapatlah. Jadi ini kan E pangkat 0 ya 1 ya, 1 bagi 1, 1. Jadi E pangkat Z dikali 1 ya sama dengan E pangkat Z. Nah, ternyata sama juga kan hasilnya ya. Nah, di sini sama. Atau ini, nah masih ingat ya, kan ada beberapa teknik. Nah, mungkin kalian ini agak bingung. Ini dari mana? Kok bisa dari E pangkat delta X min 1, nah ini jadi E pangkat delta X, lalu delta X ini jadi 1. Coba, ini dari mana nih dapat ini? Kenapa E pangkat delta X min 1 per delta X itu dapat E pangkat delta X per 1? Dari mana? Nah, ini bisa digunakan. Ini kan kalau dimasukkan delta X-nya 0, ini kan hasilnya 0 per 0 ya. Nah, kita tahu ketika ketemu bentuk tertentu 0 per 0, nah ada beberapa cara kan dalam menyelesaikan limit itu ya. Bisa difaktorin, lalu bisa di apa namanya? Dikali sekawan. Nah, kalau bentuknya irasional ya, bentuk akar, atau dengan cara L'Hopital. Nah, ini dengan cara L'Hopital saja. Nah, kan ini E pangkat delta X ini dia bilangan real ya. Jadi kita tinggal turunkan saja pakai cara L'Hopital itu kan diturunkan atas bawah ya masing-masing pembilang penyebut diturunin. Nah, kita sudah tahu ya di bilangan real bahwa kalau ada suatu fungsi E pangkat X
Oke, halo. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Tadi sampai sini ya. Ini ya. Oh iya. Nah, ini ya. Jadi ini tinggal diturunin saja. Jadi ini fungsinya diturunin terhadap delta X ya. Jadi turunan dari E pangkat delta X ya sama dengan E pangkat delta X ya. Nah, di mana sebelumnya kita kan sudah tahu di kalkulus bahwa ada fungsi E pangkat X, maka turunannya ya E pangkat X kan gitu. Oke. Nah, maka ini diturunin terhadap delta X ya, turunan suatu fungsi konstanta kan sama dengan 0 ya. Nah, di sini delta X diturunin terhadap delta X sama dengan 1. Seperti turunan X terhadap X ya sama dengan 1. Oke. Nah, jadi kita dapatkan, nah ternyata ketika didekati dari garis delta Y sama dengan 0, hasilnya juga sama ya. Dia tetap E pangkat Z. Nah, sekarang satu lagi misalkan ketika kita akan dekati ini melalui garis delta Y sama dengan K dikali delta Y. Nah, delta Y sama dengan K dikali delta Y. Nah, jadi di sini artinya ya si delta X-nya ini menuju 0 gitu ya, menuju 0. Nah, cuman di sini si delta Y-nya ini sama dengan K dikali delta Y. Nah, maka E pangkat, jadi F aksen Z sama dengan E pangkat Z dikali limit delta X menuju 0, nah, delta X menuju 0 dari apa? Jadi delta X ditambah, I dikali K delta X. Oke. Delta X ditambah I dikali K delta X. Nah, maka di sini ini paham ya maksudnya dari mana? Nah, ini kan tadi asalnya tuh delta X ditambah I delta Y. Nah, sekarang si delta Y-nya ini tinggal diganti saja dengan K dikali delta Y. Nah, yang ini nih. Ini diganti si delta Y-nya dengan K dikali delta Y. Oke, nah, jadi sini kan delta X ditambah I dikali K delta X min 1 per delta X ditambah I dikali K delta X. Nah, ini tinggal kita operasikan saja menggunakan sifat-sifat aljabar ya. Jadi di sini E pangkat 1 ditambah IK delta X min 1 per 1 ditambah IK dikali delta X. Kita turunin lagi ya, kita turunin. Nah, E turunan dari E pangkat 1 ditambah IK dikali delta X ya sama dengan 1 ditambah IK dikali E pangkat 1 ditambah IK dikali delta X. Ini enggak enggak ada yang bingung ya. Maksudnya udah pada tahu kan ya cara menurunkan fungsi eksponen. Nah, jadi kalau ada E pangkat KX, maka ini turunannya itu kan jadi sama dengan K dikali E pangkat X. Nah, lihat saja nanti dicek kembali ya di sifat-sifat turunan fungsi eksponen. Jadi, nah ini sama dengan ini. Oke, nah sekarang kita masukkan saja
delta X-nya ini 0 gitu ya. Nah, maka ini kan sama dengan 0. E pangkat 0 sama dengan 1 kan. Nah, ini kan coret-coret, ini sama dengan 1, dikali 1 ya sama dengan 1. Jadi F sama dengan E pangkat Z, limit ini sama dengan 1, dikalikan E pangkat Z ya sama dengan E pangkat Z. Nah, setelah kita melakukan pendekatan, 3 pendekatan gitu ya, sehingga di sini diduga bahwa fungsi turunan dari FZ sama dengan E pangkat Z itu adalah F aksen Z sama dengan E pangkat Z. Oke. Nah, dengan menggunakan teorema, nah nanti ada satu teorema di materi yang selanjutnya akan kita bahas yang dikenal dengan teorema Cauchy-Riemann. Nah, jadi dengan teorema ini jelas akan diperlihatkan bahwa turunan dari fungsi E pangkat Z ini, maka turunannya ya sama dengan E pangkat Z. Gitu. Jadi seolah-olah ini nggak berubah ya. Oke. Nah, jadi sampai sini ya kita simpulkan saja, jadi turunan dari fungsi FZ sama dengan E pangkat Z ini, turunannya ya sama dengan E pangkat Z. Gitu. Nah, nanti dikuatkan lagi dengan satu teorema, namanya Cauchy-Riemann. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Di sini ada satu teorema yang menyatakan bahwa diberikan fungsi F yang terdefinisi pada ini region daerah asal ya, atau domain D, di mana si daerah asal ini adalah bagian dari himpunan bilangan kompleks dan ada titik Z0 yang merupakan anggota dari himpunan D ini. Jika F aksen Z0-nya ada, jadi jika turunan fungsi FZ di titik Z0 itu ada, turunannya ada gitu ya, atau memiliki turunan di titik Z0 ini, maka dapat dikatakan bahwa F continue di Z0. Ini tidak berlaku sebaliknya ya. Jadi di sini sama saja dengan teorema yang ada pada bilangan real. Untuk setiap fungsi, ketika fungsi tersebut dapat diturunkan pada suatu titik X sama dengan A misalkan ya, maka otomatis fungsi tersebut ya continue di titik A tersebut. Tapi tidak berlaku sebaliknya ya. Tidak setiap fungsi yang continue pada satu titik tersebut, dia juga dapat diturunkan pada titik tersebut. Oke, nah jadi di sini intinya kalau misalkan suatu fungsi FZ itu dia mempunyai turunan yang ada di suatu titik, maka otomatis fungsi tersebut dapat dikatakan dia continue di titik Z0. Kalau dia ada turunannya atau dapat diturunkan di titik Z0, maka fungsi tersebut continue di titik Z0. Nah, jadi ini bisa digunakan teorema ini ketika kalian mau membuktikan suatu fungsi itu dia continue di Z0 gitu. Jadi ada beberapa cara ya. Kan kita sudah bahas sebelumnya bagaimana cara menunjukkan suatu fungsi dia continue pada suatu titik di Z sama dengan Z0. Nah, ini dengan cara yang lain, kalian tinggal menunjukkan saja si fungsi tersebut ada nggak turunannya di titik Z0. Nah, kalau ada berarti otomatis dia continue gitu ya di titik Z0. Nah, sekarang buktikan. Kita coba buktikan. Udah merah saja. Nah, bukti oke. F aksen. Nah, kita tahu ya menggunakan definisi turunan. F aksen Z0 itu kan sama dengan limit apa tadi? Delta Z menuju 0 kan gitu ya. Delta Z menuju 0 dari apa?
F dari F Z plus delta Z. Z0. Oh iya. Z0 kan? Iya. Ditambah delta Z Z min FZ0. Gitu kan? Dibagi apa? bagi Dibagi delta Z. Ya, internet unstabil. Suara saya putus-putus tidak? Oh, tidak ya, suka ada pemberitahuan tidak stabil terus. Oke. Nah, delta Z itu, nah di sini ya, jadi si delta Z itu kan dia nilainya sama aja dengan Z dikurangi Z0, kan gitu ya. Kalau ini anggap aja ini garis gitu kan. Nah, di sini ada titik, sorry, kita jangan ilustrasikan dengan garis ya. Ada titik, apa namanya, di sini ada Z0. Nah, ini adalah ada titik Z di sini. Nah, Z0 itu kan sama dengan jarak gitu ya dari apa namanya titik Z, suatu titik Z terhadap Z0. Maka delta Z itu kan sama dengan Z min Z0. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke sini, delta Z-nya kita ganti dengan ini ya. Z menuju Z0 gitu kan. Z menuju Z0. Nah, maka ini Z0 ditambah delta Z sama dengan Z min Z0 dikurangi FZ0 per Z min Z0. Nah, sorry. Ini kita tulis dulu. Ini Z min Z0 menuju 0. Nah, sekarang ini anggap saja pindah ruas gitu ya. Nah, ini maka si Z ini dia akan menuju 0 ditambah Z0 ya, sama dengan Z0. Nah, ini lihat, kita buka kurungnya, ini habis ya. Ini sama aja dengan FZ min FZ0 per Z min Z0. Nah, sekarang oke. Nah, kita lihat. Ini kan sama saja. Jadi oke. Nah, sekarang untuk menunjukkan apa namanya? Menunjukkan dia kontinu itu kan, nah syarat kekontinuan itu apa? Masih ingat? Jika limit efek itu ada, Pak. Continue. Yang pertama itu FZ ini ada. Oke, FZ ada, lalu sorry. Sebentar. Nah, kita tahu saat continue ya. Jadi FZ dia continue di Z sama dengan Z0. Nah, maka ini FZ0 harus ada. Lalu limit Z menuju Z0 juga ini harus ada gitu ya. Limit Z menuju Z0 dari FZ ini juga harus ada. Nah, terakhir yang harus dipenuhi itu ketika FZ0 ini sama dengan apa? Limit Z menuju Z0 dari FZ. Nah, ini harus sama, kan gitu ya. Oke, kita punya ini sekarang. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kan kita akan menunjukkan dulu ya. Kita di sini akan menunjukkan limit Z menuju Z0 itu sama dengan FZ0. Nah, ini kan harus ditunjukkan ya. Ini yang harus ditunjukkan.
Nah, sekarang limit Z mendekati Z0 dari FZ. Nah, ini kan sama aja dengan Z menuju Z0 dari, nah bisa kita tulis Z FZ min Z0 per Z min Z0, nah, Z min Z0 dikali Z min Z0 ditambah FZ0. Nah, ini bisa ditulis begini kan? Oke. Ini bisa ditulis begini ya. Lihat di sini. Ini kan artinya ini kalau dioperasikan, ini kan coret-coret ya. Ini berarti tinggal FZ min FZ0 sekarang ditambah Z0. Berarti kan ini sama aja dengan limit FZ kan. Nah, jadi di sini kita lihat yang ini tadi definisi apa? Nah, ini kan sama aja dengan apa? F aksen Z, Z0, ya kan? Jadi nilai ini, limit Z menuju Z0 dari FZ min FZ0 per Z min Z0 itu kan sama dengan F aksen Z0, ya kan? Nah, sekarang ini limit Z menuju Z0. Nah, ini kita gunakan sifat-sifat apa namanya limit ya. Nah, kita tahu ada limit F dikali G sama dengan limit F dikali limit G kan gitu. Nah, maka ini sama dengan min Z0 dikali limit yang ini. Limit Z menuju Z0 dari Z min Z0 ditambah, nah kita punya sifat juga ya untuk limit F ditambah G sama dengan limit F ditambah limit G. Nah, berarti ini bisa ditulis FZ0. Nah, sekarang yang ini, ini kan sama dengan F aksen Z0 kan? Limit Z menuju Z0 dari FZ min FZ0 per Z min Z0 itu sama dengan definisi dari F aksen Z0. Nah, sekarang ini kalau kita masukkan Z-nya menuju Z0, jadi Z0 dikurangi Z0 kan 0 ya. Nah, ini ditambah limit Z menuju Z0 dari FZ0, ya sama dengan FZ0, kan gitu ya. Oke, nah sehingga dari sini, dapat kita simpulkan. Oh, udah paling bawah ya. Nah, jadi di sini limit, ya artinya si FZ. Oke, sebentar. Udah mentok. Nah, jadi di sini kita simpulkan bahwa limit Z menuju Z0 dari FZ itu sama dengan FZ0. Gitu kan ya? Nah, kenapa? Kan tadi kita sudah menunjukkan, jadi pertama ini kan diberikan fungsi F terdefinisi pada D, anggota bilangan kompleks, dan Z0 anggota dari D, jika F aksen Z0-nya ini ada. Nah, berarti kan ada di sini turunannya ada, gitu ya. Otomatis nilai dari limit Z mendekati Z0 dari FZ min FZ0 per Z min Z0 ini nilainya ada. Gitu. Ini nilai limitnya ada, gitu kan ya. Nah, sekarang jadi dengan menggunakan ya manipulasi, kita akan menunjukkan limit Z menuju Z0 dari FZ itu sama dengan FZ0 kan gini ya. Nah, ini harus tunjukkan. Nah, kita tunjukkan ini limit FZ ini ya sama dengan limit Z menuju Z0 dari, nah tadi ya, yang turunan tadi, FZ min FZ0 per Z min Z0, nah, dikalikan Z min Z0
ditambah FZ0. Nah, ini kan tadi nilai limitnya ada. Ini adalah turunannya. Nah, sekarang nilai limit ini 0. Ditambah limit Z menuju Z0 dari FZ0 ya sama dengan FZ0. Nah, sehingga jadi limit Z menuju Z0 dari FZ ini sama dengan FZ0. Nah, jadi dari sini terbukti gitu ya. Nah, jadi terbukti bahwa F ini dia continue di titik Z0. Nah, itu. Jadi untuk setiap suatu fungsi yang mempunyai turunan pada suatu titik, maka dia otomatis continue, fungsi tersebut continue pada titik tersebut. Nah, jadi intinya begitu. Oke, nah sekarang kita perhatikan nih satu contoh. Perlihatkan bahwa FZ sama dengan, nah ini dibacanya apa? Modulus Z ya, modulus Z kuadrat, dia continue di seluruh bidang kompleks. Dia continue di seluruh bidang kompleks. Tetapi, nah, F ini hanya dapat diturunkan di Z sama dengan 0. Jadi, kita akan menunjukkan bahwa fungsi modulus Z kuadrat ini continue di seluruh bidang kompleks, tapi dia hanya dapat diturunkan di Z sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi di sini kan ingin menunjukkan bahwa teorema tadi itu nggak berlaku sebaliknya. Jadi teorema tadi itu kan hanya menjelaskan gitu ya bahwa suatu fungsi dapat diturunkan pada satu titik tertentu, maka dia continue pada titik tersebut. Tapi nggak berlaku sebaliknya. Ketika dia continue pada suatu titik, belum tentu dia dapat diturunkan juga. Nah, di sini kan dia katanya continue nih di semua bidang kompleks, artinya semua titik gitu ya, semua bidang kompleks. Tetapi F ini hanya dapat diturunkan di Z sama dengan 0. Oke, nah sekarang penyelesaiannya FZ ini sama dengan modulus Z kuadrat. Nah, kita tahu modulus Z ini kan sama dengan apa? Rumusnya apa modulus Z itu? Modulus Z apa rumusnya? Akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat kan? Ingat di sini. Nah, jadi ingat di sini si Z itu kan sama dengan X ditambah Y. Ini fungsi, ini bilangan kompleks si Z ini. Nah, di mana modulus Z-nya itu sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini kalau dikuadratkan ya berarti hilang akarnya kan. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sekarang kita nyatakan dalam bentuk fungsi U ditambah Pi ya. Nah, maka di sini ini kan artinya nggak ada nggak ada bagian realnya kan? Nggak ada bagian imajinernya ya. Nah, maka UX, Y-nya ini ya sama, ini bagian realnya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sedangkan fungsi bagian imajinernya ini sama dengan 0. Kan nggak ada ya, nggak ada I di sini. Nah, sekarang fungsi U dan fungsi Pi ini artinya kita sudah tahu gitu ya bahwa fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat ini kan dia pasti continue di seluruh bidang datar, ya kan?
ini X kuadrat tambah Y kuadrat kalau digambarkan jadi apa ini? Hmm? X kuadrat tambah Y kuadrat. Misalkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1, sama dengan 2. Ini tuh kalau digambarkan jadi lingkaran, ya kan? Ini jadi lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama lingkaran. Nah, dia continue kan? Untuk setiap apa namanya? Semua pada bidang datar itu dia continue. Nah, untuk fungsi 0 juga ya dia kan continue gitu ya. Artinya untuk setiap X berapapun, Y berapapun, ya nilainya pasti akan selalu ada kan gitu. Jadi untuk X berapapun dan Y berapapun, nilai fungsinya itu kan pasti selalu terdefinisi. Nah, oke, nah sekarang maka ini dapat dikatakan bahwa si F ini dia continue di seluruh bidang kompleks. Bidang kompleks. Nah, sekarang kita misalkan misal ada titik C, di mana titik C ini anggota dari domain fungsi, yang di mana domain fungsinya di sini adalah merupakan bagian dari himpunan bilangan kompleks. Nah, maka diperoleh F aksen C itu berarti sama dengan apa? Limit. Nah, ini kan definisi turunan pada suatu titik ya, Z menuju C itu sama dengan FZ. Nah, ini kan yang tadi nih, lihat. Ini, nah, jadi ini tuh sama aja dengan definisi turunan pada suatu titik Z0. Jadi F aksen Z0 sama dengan ini. Kalau Z0-nya sama dengan C, ya berarti F aksen C sama dengan Z menuju C dari FZ min FC. Nah, gitu. Min FC per Z min C. Oke, ini sama dengan limit Z menuju C dari FZ-nya apa? Berarti FZ-nya itu kan modulus Z kuadrat. Yes. Nah, dikurangi FC-nya ya berarti modulus C kuadrat per Z min C. Nah, sekarang kita lihat untuk C sama dengan 0 ya. Nah, untuk C sama dengan 0 berarti kan dia diperoleh F aksen 0, C-nya ganti dengan 0, itu sama dengan apa? Limit Z menuju 0 dari, nah ini, Z kuadrat, kok Z-nya menuju 0? C-nya ya, yang menuju 0 ini, C-nya. Sebentar. Oh ya benar. Nah, Z kuadrat min. Ini kan tadi si C-nya sama dengan 0 kan? C-nya kan sama dengan 0. Ini berarti 0 kuadrat per Z min 0. Ya, ini kan sama aja dengan limit Z menuju 0 dari modulus Z kuadrat per Z. Nah, sekarang kita sudah tahu sebelumnya bahwa modulus Z kuadrat ini nilainya sama dengan apa? Nah, silakan kalian lihat lagi di yang pertama ya, sifat bilangan kompleks. Nah, ini akan sama dengan Z dikali konjugat Z per Z. Nah, sehingga
limit. Tadi itu Z menuju Z0. Nah, terakhir itu kan tadi Z dikali konjugat Z per Z. Ya, ini sama dengan limit Z menuju 0. Nah, ini kan coret-coret ya. Ini sama dengan konjugat Z. Nah, konjugat Z itu apa? Ini kita ubah aja dulu dalam bentuk X, Y ya. X, Y menuju 0,0. Konjugat Z itu sama dengan apa? Minus X. X min Y. Nah, betul. X min Y kan? X min Y. Tinggal dimasukkan saja X-nya 0 dikurangi I kali 0, ya dia 0 dikurangi 0, ya 0 gitu kan ya. Nah, artinya ada gitu ya. F aksen 0 itu sama dengan 0. Berarti kan ada turunannya gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk C selain 0. Nah, kan tadi kita akan menunjukkan bahwa dia hanya dapat diturunkan di Z sama dengan 0. Ya, ternyata benar kan. Ada turunannya. F aksen 0-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menunjukkan. Kan katanya di soal ini hanya dapat diturunkan di Z sama dengan 0. Berarti kan dengan kata lain, di titik Z selain 0, dia tidak punya turunan. Nah, kita akan tunjukkan itu ya. Oke, sekarang untuk C selain 0, atau kita tulis saja C tidak sama dengan 0. Nah, misalkan saja, misalkan si C-nya itu sama dengan A ditambah, terserah ya, mau P tambah IQ ini notasinya terserah. Nah, ini adalah C itu berarti kan dia di sini suatu bilangan kompleks ya. C itu adalah suatu bilangan kompleks yang tidak sama dengan 0. Ya berarti C-nya sama dengan A ditambah IB misalkan. Misal, ini mau P ditambah IQ terserah. Yang jelas ini C-nya adalah bilangan kompleks. X tambah Y. Gitu. Di mana X-nya A, Y-nya B. Gitu. Nah, sekarang kita akan tunjukkan turunannya. Nah, itu turunannya. Maka F aksen C dari sini sama dengan limit apa namanya, delta Z menuju 0. Kok delta Z menuju 0, sorry. Z menuju C gitu ya. Nah, di mana si C-nya itu kan ini ya. Ini kan Z menuju C. Nah, Z menuju C dari delta Z kuadrat min C kuadrat per Z min C. Kan gitu. Nah, sekarang supaya apa namanya, ketahuan gitu ya. Jadi si titik X, nya kita ubah ini dalam bentuk koordinat. Z itu berarti kan X, Y ya. Ini C-nya A ditambah IB, berarti koordinatnya X-nya A, Y-nya B, kan gitu. Jadi limit X, Y menuju A, B. Nah, ini modulus Z kuadrat tadi sama dengan apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti kalau modulus C kuadrat, nah berarti ini kan A kuadrat ditambah B kuadrat per Z sama dengan X. Z itu X ditambah Y dikurangi C. C itu sama dengan A ditambah IB. Nah, maka ini sama dengan limit X, Y menuju A, B dari, nah ini kalau kita buka kurungnya, jadi min A kuadrat min B kuadrat per, nah kita satukan yang bagian real dan bagian imajinernya. Berarti di sini ada
X min A ya. Nah, yang realnya X min A berarti ditambah ini bagian imajinernya adalah I kurung Y min B. Nah, Y min B. Oke, nah sekarang untuk melihat apa namanya keberadaan nilai limit dari fungsi yang seperti ini, nah, otomatis kita perlu apa namanya pendekatan ya. Karena kalau kita masukkan langsung X-nya A, Y-nya B, ini kan hasilnya jadi apa namanya 0/0 kan gitu ya. Nah, maka bisa kita melakukan pendekatan seperti biasa. Misalkan saja di sini sepanjang garis Y sama dengan B. Nah, jadi kita akan dekati dari garis Y sama dengan B. Ya, Y sama dengan B. Maka di sini limit X, Y menuju A, B dari X kuadrat ditambah Y kuadrat min A kuadrat min B kuadrat per X min A ditambah IY min B. Nah, sekarang sepanjang Y sama dengan B, nah berarti kan artinya di sini ya artinya si Y-nya itu kita ganti dengan B, gitu ya. Nah, maka ini sama dengan karena Y-nya sudah pasti B, nah ini kita tinggal melihat saja ketika si X-nya itu menuju A, kan gitu. Menuju A dari X kuadrat, nah si Y-nya ganti dengan B. Jadi plus B kuadrat min A kuadrat min B kuadrat per X min A ditambah I, Y-nya ganti dengan B. B min B. Nah, di sini kita dapatkan sama dengan limit X menuju A. Ini kan habis ya. Dari X kuadrat min A kuadrat per, nah ini habis ya, 0. X min A. Nah, kita bisa gunakan, ini kan kalau kita masukkan X-nya A masih 0/0 ya. Kita pakai pemfaktoran saja di sini. Tuh, ini jadi X plus A, X min A per X min A. Nah, ini coret-coret. Jadi sisanya X plus A kan. Masukkan saja X-nya 0. Sorry. Kok 0 di sini? X-nya A ya. Nah, masukkan saja X-nya A. Jadi A ditambah A kan. Sama dengan 2A. Nah, sekarang kita akan menunjukkan pendekatan yang lain ya. Kalau limit itu ada, berarti kan didekati dari arah manapun harus sama kan. Karena ini bicaranya bilang kalau bilangan itu hanya 2 arah, kiri kanan. Kalau kompleks itu ya banyak arah. Nah, misalkan kita akan selidiki sepanjang garis X sama dengan A. Kalau tadi Y sama dengan B, nah sekarang X sama dengan A. Maka, nah dari sini, oke, yang asalnya fungsinya ini, nah ini kan si X-nya kita ganti dengan A. Gitu. X-nya langsung kita ganti dengan A. Artinya kita akan meninjau ketika si limit fungsi ini didekati Y menuju B. Nah, maka ini ketika Y menuju B, oke. Nah, di sini si apa namanya? X-nya tinggal ganti dengan A semua. Oke. Jadi A kuadrat ditambah Y kuadrat min A kuadrat min B kuadrat per A min A ditambah I Y min B. Nah, ini coret-coret, ini habis juga, kan gitu ya. Maka ini tinggal limit Y menuju B dari Y kuadrat min B kuadrat per berapa ini? Per I ditambah, kok ditambah I dikali Y min
Y min B. Nah, sekarang oke, halo. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ada? Ada Ada Pak. ya. Baik. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, di sini sama dengan limit Y menuju B. Nah, ini kita faktorin lagi ya. Kali Y min B per berapa di sini? Per I. Y min B ya. Y min B. Nah, di sini coret-coret. Jadi Y plus B per I ya. Y plus B per I. Nah, maka kita dapatkan ini sama dengan Y plus B per I. Nah, kalau kita apa namanya? Sebentar. Tadi itu Y menuju B ya. Oke. Nah, maka di sini kita dapatkan B ditambah B per I ya. Jadi 2B per I gitu ya. Nah, kita lihat saja di sini sekarang yang tadi sama dengan 2A kan. Ketika didekati sepanjang garisnya sama dengan B, hasilnya 2A. Ketika didekati garis sepanjang garis X sama dengan A, nilai limitnya jadi 2B per I. Nah, di sini ada dua pendekatan gitu ya. Nah, ketika
didekati oleh Y sama dengan B, tadi hasilnya sama dengan 2A, sedangkan X sama dengan, ketika didekati oleh garis X sama dengan A, hasilnya 2B per I. Nah, di sini tidak sama nih. Minimal ada dua arah gitu ya, dari mana namanya, dua arah menuju titik limit tersebut. Hasilnya itu tidak sama. Nah, ini dapat dikatakan, dari sini dapat disimpulkan apa? Artinya untuk C sama dengan A ditambah IB, gitu ya. Untuk C sama dengan A ditambah IB, di mana A dan B ini tidak sama dengan 0, atau C-nya tidak sama dengan 0. Nah, maka di titik C tidak sama dengan 0 ini, maka turunan dari fungsi FC-nya itu tidak ada, gitu. Tidak ada. Nah, ini kan nilai limitnya kan tidak ada. Karena didekati dari dua arah yang berbeda, hasilnya tidak sama. Nah, jadi di sini F aksen C gitu ya, tidak ada untuk C tidak sama dengan 0. Nah, jadi ya sudah, artinya di sini sudah tertunjukkan bahwa fungsi modulus Z kuadrat tadi itu hanya dapat diturunkan di Z sama dengan 0. Ya, hanya dapat diturunkan di Z sama dengan 0. Karena ada nih turunannya. Sedangkan di C selain 0 gitu ya, atau di titik Z selain 0, dia tidak punya turunan. Nah, tapi si fungsi modulus Z kuadrat ini dia kontinu pada semua bidang kompleks. Gitu. Oke, artinya kontinu di semua bidang kompleks, ya berarti dia kontinu juga kan, di Z sama dengan 0, dia kontinu. Oke, nah, jadi di sini ingin menunjukkan teorema yang tadi itu, bahwa setiap fungsi yang mempunyai turunan pada suatu titik Z sama dengan Z0, maka otomatis fungsi tersebut dia kontinu di titik Z0. Tapi tidak sebaliknya. Ketika dia kontinu di titik Z sama dengan Z0, itu belum tentu dia mempunyai turunan di titik Z0 tersebut. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin nanti sifat-sifatnya kita bahas saja di pertemuan berikutnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Nah, kalau gitu sebentar. Ini ada untuk latihan soal. Kok nggak bisa? Nah, coba latihannya tentukan F aksen Z dari FZ sama dengan konjugat Z. Lalu satu soal lagi ya.
tentukan dari FZ sama dengan, nah ini misalkan 1 ya. Nah, yang kedua dari FZ sama dengan berapa ya? Z pangkat min 1 misalkan. Nah, cari turunan ini ya. Turunan dari konjugat Z dan turunan dari Z pangkat min 1. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Nanti difotokan saja ya. Difotokan saja hasilnya. Oke, kalau gitu, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.